Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, atas semua berkat yang Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, ajarilah kami Tuhan. Amin. Horas. Di minggu ini, minggu kelima setelah Trinitatis. Firman Tuhan untuk kita tertulis dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Mari kita perhatikan Alkitab kita, Abang akan membacanya bagi kita semua. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu, sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Demikian firman Tuhan. Teman-temanku, tema untuk kita di hari Minggu tanggal 9 Juli ini adalah bersama Tuhan aku bisa. Apakah teman-teman tahu, siapa misionaris yang datang ke Tanah Batak, dan diberikan gelar rasulnya orang Batak? Coba pilih salah satu dari jawaban tersebut. A. Munson dan Liman. Atau B. Nommensen. Jawabannya adalah B. Nommensen. Tahukah teman-teman, tujuan Nommensen datang ke Tanah Batak adalah untuk menyebarkan Injil. Nah, ketika Nommensen hadir di Tanah Batak pada tahun 1864, ternyata Nommensen mengalami banyak sekali kesulitan. Yakni, yang pertama, Nommensen ditangkap oleh orang Batak dan ingin dibunuh oleh orang Batak. Yang kedua, kehadiran Nommensen sebagai pemberita Injil, ditolak oleh orang-orang Batak. Yang ketiga, Nommensen mendengar berita tentang kematian anak dan istrinya. Tahukah teman-teman, di balik kesulitan itu, Nommensen tidak takut dan lari dari masalah yang dia hadapi. Melainkan dia berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk melindungi dia. Nommensen mengatakan dalam doanya, sejak Tuhan menugaskan saya untuk membebaskan negeri ini dari kegelapan, saya tidak pernah engkau tinggalkan dan selalu dalam bimbingan dan perlindungan MU. Nommensen yakin dan percaya, bahwa semua yang dia lakukan untuk menyebarkan Injil di Tanah Batak, dapat berhasil jika dia mengandalkan Tuhan. Dan pada akhirnya, Nommensen dengan penuh semangat, bekerja untuk menyebarkan Injil di Tanah Batak. Sungguh luar biasa, begitu banyak orang Batak yang merasakan manfaat atas pelayanan Nommensen, dan atas keberhasilannya Nommensen dijuluki sebagai Rasul orang Batak. Itu juga yang dirasakan oleh Gideon, orang Israel yang dipilih Tuhan yang mengalami banyak kesulitan ketika menjadi hakim atas orang Israel. Tuhan memampukan Gideon untuk menghadapi segala tantangan, meskipun Gideon merasa takut. Tuhan menyertai Gideon untuk menghadapi tantangan besar di depannya. Pernahkah kita merasa tidak mampu melakukan suatu tugas atau menghadapi tantangan? Pasti kita semua pernah merasakannya. Misalnya, merasa tidak mampu mengerjakan ujian, tidak mampu mengerjakan tugas, dan tidak mampu mendapatkan prestasi yang baik di sekolah. Hari ini mari kita belajar dari kisah Gideon. Awalnya Gideon memang tidak percaya akan kekuatan diri sendiri.
Namun malaikat Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menyertai dia, bahkan malaikat itu menyebutnya, pahlawan yang gagah berani. Itu artinya, Tuhan ada di pihak Gideon, Gideon pasti bisa. Tuhan juga akan menyertai kita untuk melakukan hal-hal yang tadinya kita pikir tidak bisa. Oleh sebab itu, bersama Tuhan, anak sekolah minggu pasti bisa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu, ajari dan bimbinglah kami Tuhan, agar kami mampu melakukan hal baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di minggu yang akan datang.